Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan saudara-saudara, pada kesempatan kali ini ingin saya membawa judul hukum sholat duduk di atas kursi. Menurut hemat saya, sholat duduk di atas kursi ini tidak sah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sholat duduk di atas kursi ini meninggalkan dua rukun sholat. Apa dia dua rukun sholat itu? Yaitu 2 kali sujud. Yang kita tahu bahwa rukun sholat itu ada 13 umumnya, 13. Dan kalau sholat dilakukan di atas kursi, itu maknanya rukun sholat tinggal 11. 2 rukun sholat ditinggalkan. Apa itu 2 rukun sholat yang ditinggalkan? Yaitu rukun 2 kali sujud. Di dalam rukun sujud ini memiliki 2 rukun, yaitu rukun menyentuhnya 7 daripada anggota tubuh. Apa itu 7? Yaitu 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, dan 1 dahi. Dan satu lagi rukunnya adalah tumakninah. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh orang yang sholat duduk di atas kursi. Ini saya sampaikan agar kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Karena apabila tidak memenuhi rukun, berarti suatu ibadah itu dapat dikatakan tertolak, dan apabila tertolak maka dapat dimaknai tidak sah. Dan apabila tidak sah, maka suatu ibadah itu tidak bernilai pahala. Nah, nanti jangan sampai ketika kita menerima kitab di Yaumal Masar atau di hari pembagian kitab, itu catatan amal kita tidak ada, karena kita tidak memenuhi syarat daripada amal ibadah kita. Nah, ini akan menjadi sia-sia. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya berdasarkan dari firman Allah SWT, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Marilah kita saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Marilah kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, ini dasarnya. Dan saya juga nanti menjadi pertanggungjawaban kalau hal ini saya tahu tapi saya tidak sampaikan. Nah, ini karena kita ini muslimin wal muslimat ukhwatu ahsana, ukhwatul bersaudara, ukhwah bersaudara, dan saling mengingatkan itulah kewajiban kita. Jangan sampai nanti kita
melakukan ibadah yang sia-sia. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam rukun salat itu kan kita tahu ada 13. Pertama, berdiri tegak, kemudian berniat, ketiga membaca Al-Fatihah, keempat rukuk, kelima bangkit dari rukuk, keenam sujud, ketujuh bangkit dari sujud, kedelapan sujud kembali kedua kali, kesembilan tahiyat, kesepuluh tertib, dan ke-11 artinya ada 13 rukun salat itu. Baiklah kita ulangi. Pertama, tegak, berdiri. Nanti akan saya jelaskan hukum-hukum daripada berdiri ini. Kemudian takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram, niat. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, bangkit dari rukuk. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, sujud kembali. Kesepuluh, tahiyat akhir. Ke-11 tertib. Ke-12 tumakninah. Ke-13 salam. Nah, ini 13 rukun sholat. Ini harus terpenuhi. Dan orang yang sholat duduk di atas kursi, maka dia tidak dapat dikatakan sah dalam salatnya karena rukun sujud tidak terpenuhi. Dan kemudian dapat kami sampaikan penjelasan tentang rukun daripada berdiri. Dari posisi sholat di dalam fikih Islam itu ada empat posisi. Pertama, posisi tegak berdiri lurus bagi yang mampu. Kedua, duduk di atas lantai, di karpet atau di sajadah. Ketiga, berbaring. Nah, keempat ini posisi disolatkan. Jadi hanya ada 4 posisi fikih di dalam Islam itu orang sholat. Pertama, berdiri tegak. Kedua, duduk di atas sajadah, di atas lantai. Ketiga, berbaring. Keempat, ya itu posisi sholat jenazah. Artinya disolatkan. Nah, inilah fikih. Saya pada kesempatan ini mohon maaf seandainya penyampaian saya ini kurang berkenan. Akan tetapi sebagai kewajiban sesama muslim, wajiblah bagi saya untuk ini mudah-mudahan nanti kita mendapatkan semacam pencerahan agar nanti amal ibadah kita itu dapat bernilai amal ibadah. Nah, bagi saudara-saudara kami yang telanjur melaksanakan sholat di atas kursi ini, ada baiknya mungkin menurut hemat saya perlulah dikodak seberapa lama Bapak Ibu melakukan hal ini sehingga nantinya mendapatkan bernilai ibadah, daripada nanti buku catatannya kosong, tidak ada nilainya sama sekali karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya dalam satu ibadah. Karena dalam Islam itu sudah final gitu, ada tata cara amal ibadah itu sudah ditentukan, sudah lengkap, sudah sempurna,
tidak perlu kita tambah dan tidak perlu dikurangi. Dan kita harus khawatir nanti, kata Rasulullah SAW, apabila ada di antara kita menambah atau mengurangi daripada nilai fikih-fikih ibadah ini, maka dia dapat dikatakan dilalah. Dilalah ini tersesat, dan orang yang dilalah ala pinnar. Orang yang tersesat adalah pinnar, di neraka. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, jadi saya pada kesempatan ini mohon maaf kalau seandainya ini kurang menyenangkan, akan tetapi ini sebagai kewajiban saya harus sampaikan. Karena nanti saya juga ditanya di akhirat, engkau tahu ini dan itu, kata Rasulullah, mengapa engkau tidak sampaikan? Nah, ini menjadi kewajiban saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.